Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Yang kemarin katanya dibuat penasaran sama Pak Tuju, kita lanjutkan cerita Surtini. Kemarin Mas Tisna sudah mengakui kalau dia memang pelaku pencabulan terhadap Surtini, tapi ternyata bukan dia pelaku pembunuhannya. Terus siapa dong? Kita lanjut saja. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Tangan Mas Tisna terangkat ke udara, menunjuk seseorang yang ada di hadapannya. Aku mengikuti arah telunjuk tangan Mas Tisna yang menunjuk ke arah balik pohon besar depan balai desa. Tetapi tidak ada siapapun di sana. "Jangan mengada-ada kamu, Tisna. Pasti kamu mencoba untuk mengelak, kan?" sahut warga. "Nggak ada siapa-siapa, Mas. Siapa pelakunya?" tanyaku mendesak. Bukannya menjawab, Mas Tisna justru memegangi dadanya dan mengap-mengap seperti seseorang yang kehilangan nafasnya. "Astagfirullah, Mas Tisna kenapa?" tanyaku kebingungan. Mbak Mintul sudah panik. Aku meminta agar bidan segera memeriksa Mas Tisna, sebab seluruh tubuh Mas Tisna mengejan. Bidan mulai memeriksa. Aku memberinya ruang untuk memasang infus di tangan Mas Tisna. Baru kali ini aku melihat seseorang seperti meregang nyawa seperti itu. Badannya bergetar, kakinya kejang-kejang, matanya seperti akan berbalik, dengan bibir yang mulai membiru. Apapun itu, aku ingin Mas Tisna tetap hidup, sebab dialah satu-satunya orang yang tahu siapa pelaku ini. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tisna sudah tidak ada. Maaf, saya baru akan pasang infus, tapi nyawanya sudah tidak bisa diselamatkan, ujar bidan yang membuat Mbak Mintul langsung tidak sadarkan diri di pelukan Sri. Aku juga ikut terduduk di tanah, mendengar berita yang tidak mengenakkan hati. Sedangkan warga, mereka terdengar bisik-bisik karena kematian Mas Tisna. Entah mereka takut atau memang senang. Suasana pemakaman awalnya sangat sepi. Hanya ada beberapa orang saja yang mau membantu pemakaman Mas Tisna. Tetapi setelah Pak Kades mengancam akan melaporkan ke polisi, mereka akhirnya ikut juga. Mas Tisna langsung dimakamkan karena mengingat hari sudah mulai petang. Gerimis kecil juga sudah mulai membasahi bumi, seolah tahu ada hati yang menangis pilu dengan kepergian Mas Tisna. Sejak prosesi pengurusan jenazah Mas Tisna, Mbak Mintul belum juga sadarkan diri. Kasihan dia. Semua orang berkumpul di makam. Pak Kades juga memberikan siraman bersama dengan Pak Ustadz. Mereka menyayangkan aksi warga yang gegabah. Padahal belum tentu Mas Tisna pelakunya. Bisa jadi benar, ini hanya sebuah jebakan. Tetapi apapun itu, hanya Tuhan yang tahu. Aku yang merasa sedikit pusing memilih untuk terduduk di tanah sembari memegangi kepala yang terasa nyeri. Saat mata ini tidak sengaja mengedar, tampak sebuah tangan yang terperban putih tepat di sebelah kanannya. Pikiranku langsung melayang mengingat-ingat kejadian kemarin. Mata menyipit memastikan dengan seksama luka itu tepat di punggung tangannya. Sebab darah masih sedikit keluar dari sana. Mataku membulat. Apakah yang dimaksud Mas Tisna? Pelakunya di sini ada di sekitar mereka ini. Perlahan aku kembali bangkit dari duduk panjangku, sembari terus mengawasi pemilik tangan yang terluka itu. Memang seingatku, meski sudah aku lempar batu, orang itu masih sehat dan sangat bugar. Tidak seperti kondisi Mas Tisna tadi. Ya Allah, kenapa aku tidak terfikir sampai ke sana? Aku mencoba untuk berjalan mendekati seseorang pemilik luka di tangannya itu. Dengan tatapan yang tidak lepas dari pria itu, aku menyibak ramainya orang yang menghalangi jalanku. Seseorang yang memakai jaket berwarna hitam menjadi sorotan mataku, sebab hanya dia yang memakai jaket hitam dan memakai kupluk. Tanganku gemetar ingin memegang pundak sosok itu. Seseorang itu langsung berbalik menatapku. Saat itu juga keterkejutanku menghilang.
Ternyata dia salah satu warga desa ini. Saat aku menatap ke arah tangannya, tidak ada luka apapun di sana. "Ada apa, Mi?" tanyanya yang kebingungan. Ndak apa-apa, maaf," jawabku gugup. Aku kembali melanjutkan memandang tangan satu-satu warga yang hadir di sini. Sudah sangat jelas, tadi aku melihat ada orang yang memiliki luka di tangannya. Lalu kenapa menghilang? Di saat Pak Ustadz memberikan siraman dan pengertian kepada warga, mataku malah sibuk mencari orang tadi. Keyakinanku bahwa bukan Mas Tisna pelakunya sangat kuat, tetapi aku tidak memiliki bukti lain yang menyangkal ini semua. Benar atau tidaknya pelaku itu adalah Tisna, kita harus tetap mendoakan agar Tisna diberikan ke lapangan jalan kubur. Begitu juga dengan Surtini. Semoga setelah ini dia tidak akan mengganggu desa ini lagi. Mendengar ucapan Pak Ustadz, aku menghentikan aksiku mencari-cari. Benar juga apa yang ia katakan. Memang sewajarnya saat ini kami mendoakan mereka agar mereka bisa lebih tenang. Saat diri ini akan berbalik mendengarkan siraman Pak Ustadz, tiba-tiba dari pintu makam melintas seseorang dengan cepat. Tidak terlalu jelas rupanya, sebab langkahnya sangat cepat. Lekas aku berlari ke arah pintu makam untuk melihat siapa gerangan. Sayangnya, lagi-lagi tidak ada siapapun. Sekarang aku semakin yakin bahwa mentalku sedikit terganggu. Terlalu banyak berhalusinasi. "Umi, ngapain di situ?" tanya Galang yang ternyata memperhatikanku sejak tadi. Aku menggeleng cepat, lalu kembali ke kerumunan warga dan berdiri tepat di samping Galang. "Kamu lihat apa?" tanyanya lirih. "Gak ada, cuman halusinasi aja." "Surtini masih mendatangi kamu?" tanya Galang yang membuat aku menoleh ke arahnya. "Gendeng," sautku dengan bibir mengerucut. "Lah, kok malah ngamuk? Kan aku tanya." Seusai pemakaman selesai, semua orang mulai berbondong-bondong pulang dan kembali ke rumah mereka masing-masing. Aku yang merasa sangat lelah memutuskan untuk pulang juga, meski ada beberapa orang yang masih berjaga di depan makam. "Kamu ngapain ngikutin aku?" ketusku kepada Galang yang membuntuti diri ini hingga depan halaman rumah. Peliknya, aku baru sadar akan hal itu. Rumah Surtini digembok, nggak boleh ditempati, jadi aku ikut kamu," jawabnya sembari menggaruk tengkuk yang tidak gatal. Aku hanya membalasnya dengan menaikkan kedua alis, lalu melenggang pergi meninggalkan dia yang masih ternganga di sana. Terdengar suara batuk dari dalam rumah. Tampaknya itu adalah suara kakek. Bergegas aku masuk ke dalam rumah dan melihat keadaan kakek yang semakin parah. Batuknya tidak kunjung berhenti, semakin hari semakin parah. "Sudah minum wedang jahenya, Kung?" tanyaku sembari menuangkan air di dalam gelas. "Sudah. Kamu udah mandi?" tanya Kakung. "Tadi udah wudhu di sungai bareng sama ibu-ibu yang lain." "Oh iya, Sri pulang toh?" "Belum, mungkin masih menenangkan Mintul." Kakek masih terus terbatuk-batuk. Entah mengapa, tampaknya batuknya semakin parah. Aku bergegas ke dapur untuk membuatkan dia wedang jahe hangat untuk tenggorokannya. Biasanya, setelah meminum jahe buatanku, batuknya akan mereda. Jahe aku bakar lebih dulu, sebelum nanti ku geprek dan diseduh menggunakan air panas serta gula merah. Setelah selesai, aku bergegas memberikan wedang ini kepada kakek. Kakek tampak senang menyeruputnya, sebab memang ini adalah minuman kesukaannya. "Kakung ingin minta maaf, Lang, karena Kakung pernah memarahimu dan menghinamu. Mungkin apa yang dikatakan ibumu benar. Surtini memang gagal menjaga kehormatannya. Meski Kakung sangat percaya ada sebab di balik kejadian Surtini, karena Kakung sangat kenal bagaimana Surtini." Kakek berucap dengan menatap lekat ke arah Galang. "Tidak masalah, Kong. Lagi pula saya memang salah. Seharusnya saya mengatakan hal ini baik-baik kepada Surtini, tapi saya malah meninggalkan dia begitu saja," jawab Galang lirih. Batuk kakek terdengar semakin parah, sampai-sampai kakek terlihat memegangi dadanya. "Kalau Kakung memiliki satu permintaan, apa kamu mau?" tanya kakek yang memegangi tangan Galang.
karena memang posisi mereka duduk di kursi yang sama. Boleh saja, Kong. Galang menjawab ucapan kakek dengan senyum mengembang. Apapun itu, tanya kakek lagi. Sebenarnya apa yang ingin orang tua ini katakan? Sampai serius gitu? Insya Allah, Kong. Insya Allah apapun itu saya sanggup, jawab Galang yang tampak gemetar. Kalau nanti Kakung tidak ada, maukah kamu berjanji? Kakung bicara apa sih? Sautku cepat. Kakung serius. Kakung ingin agar kamu dan Galang menikah, karena Kakung hanya percaya sama dia, ujar kakek yang membuat mataku langsung membelalak. Aku dan Galang saling tatap. Terlihat wajah Galang juga sangat terkejut. Ia melongo hingga bibirnya menganga lebar. Kakung gak salah bicara? Tanya Galang. Gak mungkin bisa, Kong. Galang ini mantan Mbak Surtini, tolakku. Kakek kembali terbatuk. Bahkan kini terlihat lebih parah dari sebelumnya. Kakung gak apa-apa? Mau dibawa ke puskesmas? Tanyaku. Ndak, Kakung gak apa-apa. Kakung cuma mau istirahat aja, jawab kakek. Aku lekas menuntun dia masuk ke dalam kamarnya. Meski sebenarnya aku sedikit cemas dengan batuk kakek yang semakin hari semakin memburuk. Seusai memastikan kakek terlelap, aku bergegas keluar kamar kakek. Aroma dari kain kafan yang baru dibuka mirip seperti aroma kapur barus menguar tepat di ambang pintu kamar kakek. Aku menarik nafas dalam, menyingkirkan segala rasa tidak sedap yang terus mencoba menguasai hati. Terlihat Galang masih sibuk memainkan jemari tangannya. Sesekali dia akan bergerak dan tampak gusar. Mas Galang, lupakan saja apa yang dikatakan Kakung tadi. Biasa, dia memang suka parnoan. Nanti juga pikirannya berubah lagi. Biasalah, orang tua mulai labil. Ujarku mencoba untuk menenangkan Galang yang tampak tidak enak. Iya, tapi memangnya kalau benar Kakung minta seperti itu, kamu ndak mau ya? Tanya Galang pelan-pelan. Aku membulatkan mata mendengar penuturan Galang. Maksudnya nggak gitu. Aku cuman bertanya aja kok. Aku bergeming, kembali meraih roti biskuit milik Sri. Ngomong-ngomong masalah Sri, kenapa sampai detik ini anak itu tidak kunjung kembali? Apa keluarga Mas Tisna dan Mbak Mintul belum juga datang? Assalamualaikum. Baru saja dibicarakan, anak itu akhirnya muncul juga. Waalaikumsalam. Udah mandi Sri? Tanyaku yang langsung berdiri. Udah Mi? Oh iya, berhubung jasad Mbak Surtini udah ketemu dan pelakunya juga udah ketemu, aku ingin pamit pulang. Boleh? Ujar Sri yang langsung membuatku menatapnya. Sri? Gini Mi, ibu telepon, katanya bapak sakit. Kemarin dia nyari aku ke kosan, tapi gak ada. Terus dia dapat kabar kalau aku katanya di sini. Mereka sudah terlanjur ke kota, soalnya bapak dirawat di sana. Gak apa ya Mi, nanti aku balik lagi ke sini, ujar Sri yang membuat aku semakin sedih. Lagi-lagi aku harus berpisah dengan teman terbaikku. Hanya Sri yang aku punya, dan aku percaya dia harus kembali pergi. Sejujurnya, aku sama sekali tidak rela jika dia pergi. Tetapi biar bagaimanapun juga, aku tidak bisa menahannya lebih lama. Iya Sri, tidak apa-apa. Lagian juga semua masalah di desa ini sudah terpecahkan, jawabku lirih, mencoba untuk sekuat mungkin menerima takdir. Sri punya kehidupannya sendiri, yang aku tidak boleh mementingkan perasaanku sendiri. Sri memeluk tubuhku erat. Kami berdua menumpahkan segala rasa sedih karena harus berpisah seperti ini. Saat kami tengah berpelukan ria, tiba-tiba terdengar suara riuh dari kamar kakek. Bahkan samar terdengar suara mengaduh dari sana. Mataku membelalak. Segala pikiran buruk tentang kakek melintas di otak. Astagfirullah, Kakung. Pekiku yang terkejut melihat pria tua itu berada di lantai. Pria tua itu memegang pinggangnya dan langsung berdiri sendiri. Aduh, encok pinggang Kakung Mi. Mimpi terbang malah nyungsep di lantai, ujarnya sembari memegangi pinggang dan nyengir kuda. Di saat orang panik memikirkan dia, malah dia bercanda. Galang dan Sri tertawa bersamaan melihat ke arah kakek yang masih cengar-cengir. Sini,
Umi bantu naik keranjang, ujarku sembari membantu kakek yang masih kesulitan naik sendiri. Kakung semalam lihat Mbah Uti, Mumi. Dia cantik sekali, pakai baju pengantin. Kakung jadi pengen ikut dia. Orang tua itu makin tua makin kelantur bicaranya. Kakung itu bicara apa? Nggak usah bicara yang aneh-aneh deh. Mbah Uti itu udah tenang bersama bapak dan sama ibu. Kakung sini aja, nemenin Umi, sahutku cepat. Aku meraih koyok dan menempelkannya ke pinggang kakek. Kakung sudah tua, Mi. Teman seumuran kakung aja udah pergi semua. Tinggal kakung yang belum. Cepat atau lambat, kakung juga akan nyusul mereka. Itu sebabnya kakung ingin kamu menemukan seseorang yang tepat, yang bisa menggantikan kakung buat kamu, ujar kakek yang tanpa sadar membuat air mataku mengalir. Sri kembali masuk ke dalam kamar, membawa secangkir teh hangat dan memberikannya kepada kakek. Minum teh dulu, Kong. Ini tanpa gula, supaya perut kakung enakan, ujar Sri. Kakek yang tadi tengkurap kini berubah arah. Apa kamu mau menjaga Umi kalau nanti kakung gak ada? Tanya kakung kepada Sri. Mata anak itu langsung membulat dengan menatap bergantian antara aku dan kakung. Kakung mau ngelantur, Mi? Abis kejerot tiang apa? Bisik Sri yang langsung aku balas dengan tepukan di jidatnya. Kan kakung masih sehat, kakung masih kuat juga. Kenapa kakung bicara seperti itu? Lagi pula seharusnya Umi itu kakung segera nikahkan, supaya ada yang jaga. Kalau Sri nanti juga mau menikah. Sri tidak bisa jagain Umi terus menerus, jawab Sri yang langsung diangguki oleh kakek. Makanya itu kakung pengen agar Umi menikah dengan Galang. Menurut kamu bagaimana, Sri? Jawab kakek yang membuat mataku membulat. Enak sekali dia kalau berucap. Dipikir menikah itu asal tinggal satu rumah. Kami kan harus punya perasaan lebih dulu baru bisa menikah. Kalau masalah itu, Sri setuju, Kong. Seru Sri yang langsung aku pelototi. Maksudnya kalau masalah itu terserah Umi, Kong. Kan yang menjalani rumah tangga Umi. Lagi pula belum tentu Galang mau. Ups, timpal Sri lagi yang setengah mengejek. Kurang ajar memang anak ini, bisanya meledek dia. Udahlah, Kong, ini udah malam. Besok lagi ngelanturnya. Umi lelah, ingin istirahat. Besok masih harus ke rumah Mbak Mintul, bantu dia memasak, ujarku yang langsung menyelimuti kakek. Sri sudah keluar, ingin beristirahat di kamar. Tolong panggilkan Galang, biarkan dia tidur dengan kakung malam ini. Oh iya, kamu harus ingat, Diando, tidak semua yang terlihat baik di dunia ini memang baik. Kadang ada yang baik, tetapi dia memiliki maksud. Ada juga yang terlihat mencurigakan atau seperti menyembunyikan sesuatu, tetapi dialah orang yang sebenarnya baik. Jadi, intinya jangan mudah terkecoh, pesan kakek sebelum aku beranjak. Iya, Kong, Umi akan selalu ingat pesan kakung. Sekarang kakung istirahat ya, Umi juga akan istirahat. Aku meninggalkan kakung yang mulai terlelap dengan perasaan yang tidak tenang. Entahlah, aku hanya bisa berdoa apapun yang akan terjadi di hadapan adalah jalan terbaik untuk keluarga kami. Mas Galang, panggilku kepada pria yang tengah menatap gelapnya malam di luar sana. Oh, iya dipanggil kakung. Dia mau Mas Galang tidur sama dia, ujarku. Dia mengangguk, lalu pergi meninggalkan aku yang masih berdiri diam di ambang pintu. Sesaat, aku juga terlelap dalam pandangan gelap malam di luar sana. Terlihat ratusan kunang-kunang berterbangan di sana, menambah suasana malam yang teramat indah. Tetapi, itu tidak berlangsung lama. Ketika aku teringat akan hantu viral yang seringkali muncul tiba-tiba, aku segera menutup pintu cepat, lalu berjalan kembali masuk ke kamar. Terlihat, Sri tengah berbaring memunggungiku menghadap tembok. Tetapi hal yang membuat aku penasaran adalah bahunya yang berguncang. Sepertinya dia tengah menangis. Sri, panggilku sembari memegangi pundaknya. Sri berbalik sembari mengusap pipinya yang penuh dengan air mata. Loh, kamu kenapa nangis? Tanyaku yang langsung memeluknya.
Aku dapat bayangan, Mi. Bayangan bapak yang mendatangi aku di pojokan sana. Sepertinya itu roh bapak yang keluar dari tubuhnya. Lalu aku juga mendapat penglihatan bapak yang terbaring di rumah sakit dengan dipenuhinya alat-alat dokter. Aku takut, Mi. Jelas Sri sembari terus menangis sesenggukan. Ya Allah, istighfar Sri, semua akan baik-baik aja. Kan besok kamu pulang. Katanya jemputan kamu juga datang besok kan? Udah ya, nggak usah menangis. Aku mencoba untuk menenangkannya. Sri jarang mendapatkan penglihatan, tetapi sekalinya dia dapat, biasanya itu adalah kebenaran. Usai menangis lumayan lama, Sri akhirnya terlelap. Aku juga ikut membaringkan tubuh di sebelah dia. Kasihan Sri, dia memang jarang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Tetapi biar baik buruk orang tua, ketika dia sakit atau anaknya yang sakit, pasti tetap akan ada hubungan batin yang terasa. Seperti Sri, aku juga ingin selalu berada di sisi orang tua ketika mereka merasakan sakit. Tetapi aku tidak seberuntung Sri yang masih diberi kesempatan untuk merawat kedua orang tuanya. Pikiranku terbayang oleh kakek. Kenapa akhir-akhir ini dia berubah? Selalu mengatakan hal-hal yang membuat hatiku mencelos, dan seringkali membuat aku merasa takut yang berlebihan. Sibuk memikirkan kondisi saat ini, tidak terasa mata ini akhirnya terlelap juga, masuk ke dalam alam mimpi dan sejenak berbahagia di sana. Umi, Sri, bangun. Aku mulai membuka mata kala merasakan sebuah guncangan lirih di pundakku, juga suara seseorang yang tengah memanggil-manggil namaku. Terlihat Galang tengah berdiri di hadapanku. Jaraknya sekitar beberapa senti saja dari wajahku. Mau ngapain kamu? Mau ngelecehin kami ya? Sentakku yang langsung mendorong tubuh Galang sampai terjengkang. Astagfirullahaladzim, Umi, mana ada melecehkan malah membangunkan. Harusnya aku diam-diam, sergahnya sembari mencoba bangkit. Terus mau ngapain? Itu, di luar ada tamu. Katanya mau menjemput Sri, makanya aku bangunin kalian. Soalnya aku teriak-teriak dari pintu gak ada yang dengar. Jelas Galang yang membuat aku malu. Oh, aku segera berbalik, membangunkan Sri yang terlelap begitu nyenyaknya. Sri, bangun Sri, bangun. Seruku sembari mengguncang-guncang tubuhnya. Ada apa, Mi? Ia hanya menggeliatkan tubuhnya sembari mengusap iler yang keluar dari mulutnya. Bangun Sri, di luar ada tamu. Katanya mau jemput kamu. Seruku sembari terus mengguncang pundaknya. Mendengar kata jemputan, dia langsung berdiri tegak dengan mata yang membulat lebar. Hah? Jemput? Serunya. Tanpa menunggu jawabanku, Sri langsung berlari keluar. Wajahnya tampak sekali panik, membuat aku akhirnya ikut bangkit dan juga membuntutinya. Mamang? Seru Sri yang langsung berlari berhambur pada pria yang ia sebut Mamang. Terlihat ada perempuan yang berumur sekitar 40 tahunan berdiri di samping pria yang ia sebut Mamang itu. Mamang? Kenapa jemputnya sepagi ini? Bapak tidak apa-apa kan? Tanya Sri panik. Mamang tidak bisa jelaskan, nak. Sebaiknya kamu ikut Mamang saja. Nanti kamu lihat sendiri aja kondisinya, jawab Mamang Sri. Mendengar jawaban dari Mamangnya, Sri langsung berlari masuk ke dalam kamar. Entah apa yang ia lakukan, tapi tidak lama ia kembali dengan tas gendongnya. Mi, aku pamit ya. Salam buat Kakung. Aku tidak sempat pamit. Apapun yang Kakung inginkan, turuti Mi, karena hanya dia yang kamu punya sekarang. Aku janji, nanti kalau urusan bapak selesai, beliau sembuh, aku pastikan akan balik ke sini. Pamit Sri yang membuat hatiku perih. Kalau mengikuti hati, aku ingin kamu tetap di sini, Sri. Tapi bapakmu lebih membutuhkan kamu daripada aku. Tidak apa-apa, insya Allah nanti kalau ada kesempatan, aku susul kamu ke kota. Jawabku menahan air mata. Sri adalah anak yang paling tidak bisa melihat air mata. Itu sebabnya aku tidak ingin dia melihat air mataku. Takutnya jika nanti malah mengganggu perjalanan dia. Sri memeluk tubuhku, lalu berlari menyusul pamannya yang membawa gerobak. Diri ini diam dengan pelupuk mata yang sudah sangat penuh, tetapi bibir masih aku usahakan untuk tetap tersenyum. Sri dan mamangnya sudah berjalan. Sesekali Sri akan kembali melihat ke belakang dan melambaikan tangan kepadaku. Ada sedikit rasa sedih kalau harus melihat Sri pergi dari sini.
Aku melirik jam dinding di atas lemari. Jarum jam sudah menunjukkan jam 5 kurang seperempat. Lekas aku masuk ke dalam kamar kakek untuk membangunkan beliau dan mengajak sholat bersama. "Kakong, bangun Kong, kita sholat berjamaah dulu yuk," seruku sembari membereskan gelas yang ada di atas nakas. Terdengar dentingan dari gelas yang aku bawa. Biasanya Kakong sudah akan bangun. Tumben sekali dia diam aja. Setelah meletakkan gelas di belakang, aku kembali masuk ke dalam kamar kakek. Ia sama sekali tidak bergerak, bahkan masih dalam posisi awal. Aku lekas duduk di pinggir ranjangnya, sembari memegangi tangan kakek yang berada di atas dadanya. "Kong, astagfirullah," aku terkejut kala menyentuh kulit kakek. Kulitnya sedingin es, padahal dia masih dalam kondisi selimutan. "Kakong, Kakong sakit?" tanyaku panik. "Ada apa, Mi?" tanya Galang yang mendengar teriakanku. "Kakong, badannya dingin, apa dia sakit ya?" tanyaku dengan menangis. Entah mengapa air mata ini mengalir begitu saja. "Tapi sepertinya semalam masih baik-baik saja waktu dia bicara sama aku," jawab Galang sembari berjalan mendekatiku dan Kakong. Galang memeriksa nafas kakek dari hidungnya, lalu menatapku dengan tatapan sulit diartikan. "Ada apa, Mas?" tanyaku bingung. Ia bergeming, kini kembali memeriksa nadi kakek, masih dengan wajah yang aneh. Entah apa yang ia pikirkan, sampai ia menempelkan kupingnya di dada kakek. "Ada apa, Mas? Kenapa seperti itu?" sentakku kesal karena dia tidak mengatakan apapun. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un," lirihnya yang membuat aku geram. "Maksud Mas Galang apa? Mas Galang ngeledek Umi?" sentakku sembari mendorong kerahnya. Enak sekali dia berkata hal yang tidak masuk akal. Jelas kami akan melangsungkan sholat subuh berjamaah. "Kakong, bangun Kong, kita sholat sekarang, udah subuh. Kong, ayo bangun, Umi akan masakin ayam panggang kesukaan Kakong pagi nanti. Itu ada ayam jantan yang setengah remaja, kita bisa masak dia. Kakong bangun Kong," celotehku sembari memegangi pundak kakek dan mengguncang-guncangkannya. "Umi, istighfar Mi, Kakong sudah nggak ada," ujar Mas Galang sembari menarik pundakku agar menjauh. "Mas gila, Kakong masih hidup, kok dibilang meninggal? Stres ya Mas?" seruku tidak terima. Galang keluar dari kamar setelah aku menyentaknya. Aku kembali mencoba membangunkan kakek. Tidak terima aku apabila ada yang mengatakan dia sudah tidak ada. Jelas kakek tidak akan pernah meninggalkan aku kemana-mana. "Kakong, ayo bangun," seruku yang masih tidak dijawab oleh kakek. Air mata sudah tidak bisa aku tahan. Menuruti rasa penasaran ini, aku mengikuti langkah Galang. Aku memeriksa nafas kakek dari hidungnya, lalu memeriksa denyut nadi dari tangan kirinya. Tapi tidak ada. Bahkan seluruh tubuhnya sangat dingin. Bibir kakek sangat pucat, dengan janggut dan kumis tipisnya yang sudah memutih. Tidak, aku tidak percaya jika kakek sudah tiada. Aku tidak percaya. Aku mengguncang-guncangkan tubuh kakek dengan sekuat tenaga yang aku punya, tapi ia masih saja terdiam. "Astagfirullahaladzim, Kakong kalau sakit bilang Umi bawa ke rumah sakit Kong, jangan diam aja," seruku sembari terus menggerakkan tubuh Kakong agar dia mau membuka mata. Sayangnya kakek masih saja bergeming, justru tubuhnya semakin dingin. "Ya Allah, tidak mungkin. Tidak mungkin ini terjadi. Astagfirullah ya Allah. Tidak mungkin." Akhirnya aku berteriak sekencang-kencangnya. Air mata membanjiri pipi dan membuat diri ini lemah. Aku tidak percaya semua ini menimpaku yang masih sangat membutuhkannya. Dulu kedua orang tuaku, kini aku harus kembali kehilangan satu-satunya tumpuanku dalam hidup. Kenapa harus aku? Kenapa? "Umi," seru Galang yang ternyata sudah kembali dengan membawa beberapa orang. Kenapa kamu suruh orang datang? Kakong itu cuma lelah, dia mau istirahat," seruku menolak ucapan hati. Aku membohongi diri sendiri, menganggap bahwa tidak ada yang terjadi. "Istighfar Umi, biarkan Kakong pergi dengan tenang." Aku luruh ke tanah, menahan rasa sesak dada yang teramat sangat aku rasakan. Tubuh ini seakan kehilangan energi untuk bisa bernafas.
kehilangan sesuatu yang selama ini menjadi kekuatanku untuk terus berjalan menapaki bumi. Kakong tidak mungkin pergi. Kalau Kakong pergi, Umi sama siapa? Kakong, bangun! Seruku parau. Semua lelaki yang ada di ambang pintu terdiam melihatku, termasuk Galang. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah kakek atau Bapak Sutardi bin Abdul Aziz pada pukul 4 dini hari. Suara pengumuman dari masjid di depan sana yang terdengar nyaring di indera pendengaran. Aku hanya bisa diam, duduk di lantai kamar Kakong dengan ditemani air mata yang tidak bisa berhenti sejak tadi. Ini adalah hari terakhir Kakong, Mumi. Apa kamu tidak ingin ikut ambil andil dalam merawatnya? Tanya Pak Ustadz lirih yang membuat aku mendongak dan mengusap air mata. Saya mau, Pak. Aku menjawab dengan suara yang masih sesenggukan. Aku berdiri, saat itu juga tatapan mataku bertemu dengan nanik mata Galang yang memerah. Terlihat dia yang tengah berdiri dengan memegangi kain kafan yang baru diambil dari masjid. Aku lekas melenggang pergi ke tempat jenazah kakek disemayamkan. Pak Ustadz memberi instruksi kalau jenazah kakek akan segera dimandikan dan dimakamkan pagi ini juga. Sepanjang prosesi, aku berusaha sekuat mungkin untuk menguatkan hati agar bisa ikut merawat jenazah kakek untuk terakhir kalinya. Setelah prosesi pemandian jenazah kakek, rasanya aku sudah tidak kuat menahan rasa sakit di dada ini, menahan rasa untuk tidak menangis. Umi, ini adalah kali terakhir kamu melihat kakungmu. Tahan air mata, jangan sampai jatuh membasahi tubuhnya, ujar Pak Ustadz sebelum jenazah kakek dikafani. Aku mengangguk lirih, menatap wajah kakek untuk yang terakhir kali. Wajah kakek tampak damai, terlelap dalam tidurnya, membuat aku tersenyum dengan mengelus pipinya untuk yang terakhir. Selamat tinggal, Kong. Di sini Umi insya Allah kuat, meski harus tanpa Kakong ke depannya. Doakan Umi bisa mencapai cita-cita Umi ya, Kong. Umi ikhlas Kakong pergi. Sampaikan salam Umi kepada Bapak dan Ibu. Umi rindu, ujarku sebelum tubuh dan wajah Kakung ditutupi kain kafan. Aku mundur beberapa langkah, lalu menumpahkan tangisan sejadi-jadinya. Tidak ada pundak yang bisa aku jadikan sandaran saat ini. Aku benar-benar hidup sendirian. Tiba-tiba, aku merasakan sebuah tangan menarik tubuh ini ke dalam pelukan. Terasa begitu hangat, hingga aku membayangkan ini adalah pelukan Bapak yang selalu aku rindukan belasan tahun lalu. Aku yakin kamu kuat, Mi. Aku di sini. Aku langsung melonggarkan pelukan kala mendengar suara dari seseorang yang memberikan dadanya untukku. Terlihat Galang dengan wajah tersenyum menatapku dengan mata yang memerah. Tampaknya dia juga menangis. Permisi, lirihku yang memilih untuk gabung ke ibu-ibu yang berkumpul di ruang tamu. Yang sabar ya, Mi. Ikhlaskan kepergian kakungmu, ujar mereka saut menyaut. Aku hanya bisa mengangguk dengan senyum yang aku coba kembangkan. Waktu pemakaman sudah dimulai. Setelah matahari muncul dari ufuk timur, semua penghantar jenazah sudah siap berangkat. Awalnya aku tidak disarankan untuk ikut, tetapi aku memaksakan diri untuk bisa ikut. Aku ingin sekali menyaksikan kakek dimakamkan untuk terakhir kalinya. Setelah mendapatkan izin dari Pak Ustadz, akhirnya aku ikut juga. Air mata masih terus turun membasahi pipi. Mata sudah terasa bengkak dan sulit melihat dengan jelas. Kaki dan seluruh anggota tubuhku bahkan serasa tidak memiliki daya untuk bisa berdiri terlalu lama. Tetapi aku memaksakan itu semua agar bisa berpuas hati sampai nanti tidak akan bisa bertemu kakek lagi. Setelah prosesi pemakaman selesai dilaksanakan, tanah pun sudah kembali diratakan, menimbun tubuh kakek yang akan selamanya di sana. Aku sangat yakin, dimanapun kakek saat ini, dia pasti melihat aku yang selalu mendoakan kelapangan untuk kuburnya. Di rumah saat ini, masih ada beberapa ibu-ibu yang membantu memasak untuk acara tahlilan nanti malam. Sedangkan Galang masih setia menunggu di depan rumah dengan duduk diam dan tampak termenung. Aku yang memang memperhatikan dia sejak tadi
akhirnya beranjak untuk mendekatinya. "Kalau Mas Galang mau pulang, pulang saja Mas. Jangan banyak berpikir," celetukku yang membuat pria dengan rahang tegas itu menatap ke arahku. "Tidak, aku tidak ingin pulang," jawabnya cepat. "Kenapa?" Aku bertanya dengan masih tanpa menatap ke arahnya. Tatapanku masih tertuju pada hamparan cabai yang kakek tanam di halaman depan dan samping rumah. Aku ingin kamu ikut pulang." Ada yang berdenyut dalam dada, tapi rasanya membuat seluruh tubuhku panas dingin. Satu kalimat yang mampu membuat diri ini seolah merasa salah dengan berbagai gerakan yang aku lakukan. "Mas tidak perlu kasihan sama aku. Kebun kakung masih cukup untuk menghidupiku. Aku tidak bisa merawat kebun itu, apalagi menghasilkan. Tapi sudah ada orang yang bertugas mengais rezeki dari kebun itu, dan aku hanya tinggal menunggu hasil sembari menanam berbagai sayuran di rumah. Aku rasa itu sudah sangat cukup," kilahku. Bukan masalah hidup atau keuangan yang aku pikirkan, tetapi masalah masa depan. Apa kamu akan sendirian seumur hidupmu? Aku semakin gelisah saat memahami kemana arah pembicaraan dia. "Mas pasti kepikiran dengan apa yang dikatakan kakung sebelum meninggal kan?" "Sudahlah, itu hanya sebuah kata spontan yang keluar dari bibirnya. Mas tidak perlu merasa bertanggung jawab atas semua itu." Aku mencoba untuk terus membelokkan arah pembicaraan ini. "Bukan juga karena itu, tetapi ini karena hati aku yang memilih kamu," ia berucap dengan berjalan tepat di hadapanku. Rasa ini tidak bisa aku jelaskan. Kalau tidak malu, mungkin aku sudah salto ke halaman rumah. Maksud Mas Galang apa?" tanyaku pura-pura tidak tahu. "Aku yakin kamu paham apa yang aku maksud, dan aku akan bicarakan ini kepada Pak RT dan Pak Kades. Malam ini juga, setelah acara tahlilan selesai, kita akan melangsungkan ijab kabul." Jantung ini serasa ingin lepas dari tempatnya. Kalau ada celah, pastilah dia telah meloncat dengan tanpa berucap. Maksud Mas, ijab kabul? Gak bisa lah Mas, kan aku belum mengatakan setuju," sergahku dengan suara terbata-bata. "Aku tidak perlu jawaban dari bibir yang selalu berbohong. Aku tahu isi hatimu," ujarnya dengan ujung bibir yang tertarik, mengukir senyuman mengejek. Apa dia dukun? Kenapa bisa tahu? Tidak Mas, semua itu tidak akan Mas lakukan. Lagi pula aku ini baru saja berduka atas kepergian kakung. Bisa-bisanya Mas mengatakan hal itu. Kesannya tidak sopan, sergahku lagi. "Justru karena kamu sedang berduka, aku ingin menjadi obat untuk lara itu. Lagi pula, daripada kita dituduh berzina karena aku dan kamu tinggal satu atap berdua." Jawaban Galang yang mampu membuatku tidak bisa lagi bersuara. Aku tidak bisa lagi menjawab. Aku memilih untuk kembali masuk ke dalam rumah saja. Kamar kakek adalah tempat yang aku pilih saat ini. Tetapi justru kembali teringat oleh kakek. Biasanya jam segini dia akan meminta dibuatkan sarapan. Tetapi saat ini sudah tidak ada lagi yang merengek seperti bayi minta makan. Apalagi Sri. Entah bagaimana keadaan bapaknya saat ini. Dia juga belum tahu kalau kakek sudah tiada. Aku tersenyum dengan air mata yang menetes kala melihat topi kebun kakek yang tergantung di dinding sana. Topi kebun yang selalu menjadi kebanggaan dia, apalagi kala melawan orang kota yang ingin mengambil alih lahan. Kakek menjadi orang terdepan yang memakai kebun itu, menghalangi orang-orang itu. Tidak terasa hari sudah mulai malam. Semua masakan sudah selesai. Tinggal menunggu warga yang akan datang untuk melangsungkan tahlilan malam ini. Perlahan-lahan sudah berkumpul banyak orang di sini. Beberapa dari mereka sudah menggelar tikar di luar rumah. Aku terharu. Banyak sekali yang datang untuk mendoakan kakek. "Apa kamu sudah siap?" Aku terkejut kala tiba-tiba mendengar suara seseorang dari dekat telingaku. "Mas Galang? Ngagetin?" seruku. Aku sudah bicarakan semua ini pada Pak RT dan dia setuju karena memang ini jalan yang terbaik. Belum sempat aku menjawab, Galang sudah melenggang pergi dengan senyuman di bibirnya. Ia melenggang pergi di tengah-tengah bapak-bapak yang sudah berkumpul di luar rumah. Sejak perkataan Galang tadi, entah mengapa
hatiku jadi tidak tenang. Dia benar-benar bisa mengalihkan pikiran sedihku yang baru saja kehilangan orang terbaik dalam hidupku. Hingga acara tahlilan selesai, aku masih tidak tenang. Aku mencoba meyakinkan diri sendiri kalau dia hanya ingin membuatku lupa akan kesedihan. Ya, buktinya sampai setengah jam setelah acara selesai, dia sama sekali tidak mengatakan apapun. Hingga beberapa ibu-ibu sudah pamit pulang, masih tidak ada kata-kata apapun. Astaghfirullahaladzim. Umi, sadar, dia memang hanya ingin menghiburmu. Gumamku pada diri sendiri. Aku berjalan untuk masuk ke dalam kamar saja. Tetapi baru sampai di ambang pintu, sebuah tangan menarik lenganku hingga aku refleks berbalik. Umi, ikut aku sebentar. Galang berdiri di depanku dengan baju kemeja putih dan peci di kepalanya. Mataku membulat melihat dia menarik tubuhku ke ruang tamu. Sesak di dada ini terasa begitu nyata kala melihat Pak Ustadz, Pak RT dan Pak Kades beserta istri mereka duduk manis di ruang tengah. Jantungku semakin tidak aman kala ada beberapa surat di atas meja kecil yang terletak di tengah-tengah mereka. Aku mencubit pinggangku sendiri, memastikan bahwa ini hanya mimpi semata. Sayangnya aku salah. Ini adalah kenyataan. Duduk, ujar Galang sembari mengarahkan tangan ke pinggir meja. Anehnya, tubuhku seperti bukan aku yang mengendalikan. Aku duduk begitu saja, menuruti apa yang ia katakan. Umi Az-Zahra binti Saifuddin, apakah kamu bersedia menerima lamaran Galang Perdana bin Jainal? Tanya Pak Ustadz kepadaku. Benar-benar terdengar seperti mimpi. Mulutku keluh, sama sekali tidak bisa mengatakan apapun. Pernikahan ini hanya pernikahan sederhana. Jika ingin dirayakan, bisa melaksanakannya di rumah ibuku nanti. Yang terpenting, malam ini kami hanya ingin melangsungkan ijab kabul untuk menghindari fitnah, jelas Galang. Bagaimana Umi? Tanya Pak Ustadz lagi. Jujur, ini terlalu cepat bagi saya, Pak. Kakong baru saja meninggal. Apakah pantas jika saya melangsungkan pernikahan? Sepertinya ini belum waktunya. Tolakku lirih. Tanpa sadar, bulir bening jatuh dari sudut mataku. Umi, apa yang dikatakan kakungmu terakhir kali? Dia ingin kamu bahagia dan segera mendapatkan suami yang bisa menggantikan posisi kakungmu. Bagaimanapun jika kakungmu masih ada di sini dan melihatmu terlalu larut dalam kesedihan seperti ini, seharusnya kamu sangat bersyukur karena Galang adalah pria baik yang dengan tulus menerima kamu. Umi Saidah memberikanku nasihat sembari mengelus pundakku. Aku semakin bimbang. Apakah aku terima saja lamaran ini? Tetapi aku bahkan belum yakin dengan perasaan ini. Bagaimana jika nanti ternyata aku tidak mencintai Galang? Apa kami bisa hidup bersama? Aku menarik nafas dalam sebelum akhirnya memutuskan apa yang ada di pikiran ini. Baiklah, kalau begitu saya bersedia. Tetapi saya masih ingin di sini beberapa hari lagi. Apakah Mas Galang setuju? Tanyaku pelan. Kapanpun kamu siap, kita baru akan pindah dari sini. Jawabnya dengan senyum mengembang. Aku pun membalas senyumannya dengan kikuk. Malam ini udara begitu dingin. Ini tepat 1 malam kakek pergi. Tetapi rasanya sudah sangat lama. Aku seperti tidak kuat jika lama-lama seperti ini. Acara ijab kabul juga telah berlalu, berganti dengan acara diam-diaman yang terjadi antara aku dan Galang. Aku paham, apapun yang kamu rasakan. Kamu tidur di kamar kakung saja, aku akan tidur di kamarmu, ujar Galang yang tampak sangat paham dengan apa yang aku pikirkan. Setelah dia pergi dari ambang pintu, aku menoleh ke sana. Tanpa sadar, bibir ini mengukir senyuman. Suara hewan malam di luar sana membuat aku memutuskan untuk pindah dari depan jendela ini ke atas ranjang. Tubuh yang sudah sangat lemas dan mata yang masih membengkak ini, aku bawa untuk berbaring di ranjang. Ranjang yang menjadi tempat istirahat kakek semasa hidupnya, sampai terakhir dia bernyawa. Rasanya begitu hangat, hingga tanpa sadar, mata ini terpejam begitu saja. Tiba-tiba, angin menerpa tubuh ini, membuat mata yang tadinya sangat mengantuk terpaksa terbuka.
Terlihat jendela kamar ini terbuka lebar, membuat korden tipisnya berterbangan tidak beraturan. Aku bergegas bangkit, ingin kembali menutup jendela yang membuat tidurku tidak nyenyak. Seusainya menutup jendela, tidak sengaja mata ini menangkap sosok yang berdiri di belakangku. Terlihat dari lampu yang bersinar tidak seberapa terang di sini. Jantung ini berdetak dengan kencang, bukan karena sosok di belakangku ini adalah Galang, tetapi karena sosok di belakangku ini memiliki rambut panjang. Perlahan-lahan aku mencoba untuk berbalik, menatap sosok yang ada di belakangku. Tetapi tidak ada siapapun di sana, hanya ada aku sendiri yang berdiri di kamar ini. Bukannya bernafas lega, aku justru semakin panik dibuatnya. Bergegas aku berlari ke atas ranjang dan menenggelamkan wajah di bantal kapuk milik Kakung. Tidak mungkin itu Kakung, sebab memakai gamis dan berambut panjang. Deru nafas yang semakin tidak karuan membuat aku akhirnya memaksa mata untuk tertutup. Sialnya, justru ada sebuah tangan yang mencengkram erat leher belakang ini, hingga langsung menimbulkan rasa perih dan sakit luar biasa. Kematian. Kematian sudah menunggumu di depan sana. Seru sosok itu dengan suara besar dan mengerikan. Aku berteriak kala sosok itu membawaku berbalik hingga menatap jelas pemilik tangan dengan kuku-kuku panjang ini. Sosok Mbak Surtini, tetapi lebih menyeramkan dari sebelumnya, dengan mata melotot dan hampir lepas dari tempatnya. Umi! Seru Galang di ambang pintu yang membuat sosok Mbak Surtini langsung menghilang. Galang pun langsung berlari ke arahku. Ia langsung menarik tubuhku agar bisa duduk dan mengambil nafas dalam. Aku terengah-engah dengan memegangi dada yang terasa sesak. Kenapa sosok Mbak Surtini masih terus bergentayangan? Bukankah seharusnya dia sudah tenang? Kamu kenapa? Mimpi buruk? Tanya Galang panik. Dengan cepat aku menggelengkan kepala. Enggak, cuman tadi aku dicekik dengan sosok Mbak Surtini. Jawabku gugup. Aku jujur saja kepada Galang, karena memang itu yang aku rasakan. Surtini? Ulang Galang. Aku menganggukkan kepala. Dengan deru nafas yang masih memburu, seluruh tubuhku bahkan masih gemetar, membayangkan kejadian barusan. Kenapa sosok Mbak Surtini malah lebih menyeramkan? Sudah, gak apa-apa. Surtini sudah gak ada. Sekarang sebaiknya kamu tidur aja lagi, ujar Galang sembari membenarkan bantal yang aku gunakan. Kamu gak usah khawatir, aku tidur di sini bareng sama kamu. Hah? Aku langsung berbalik menatapnya. Enggak, maksudnya aku tidur di kursi rotan itu, kamu tidur di ranjang, kayak semalam pas aku tidur sama Kakung, sahut Galang cepat. Aku mengangguk lirih, lalu mulai merebahkan diri kembali ke bantal empuk ini. Sejenak aku menatap ke arah Galang yang sedang menyiapkan kursi rotan untuk segera ia gunakan untuk tidur. Kami berdua sudah menjadi pasangan suami istri, tetapi seperti dua orang asing yang saling menjaga. Aku bersyukur bisa mengenal dia sejauh ini. Setidaknya setelah sandaran hidupku pergi, ada sosok yang dengan leluasa memberikan pundaknya kepadaku. Aku tidak membayangkan kalau aku tidak mengenal dia. Mungkin saat ini aku sudah menyusul Kakung dan kedua orang tuaku. Malam ini aku kembali terlelap hingga bangun ketika matahari sudah bersinar terang di ujung timur. Aku menggeliatkan tubuh kala sinar matahari mulai bersinar menembus korden tipis yang menutupi sebagian jendela. Maaf, sinar matahari kena kamu ya? Jadi ganggu tidur. Tadinya mengusir ayam yang kokok di situ, ujar Galang sembari menunjuk keluar. Tampak sorot matanya tidak enak karena sudah membangunkanku. Gak apa-apa, udah waktunya aku bangun, jawabku datar. Galang melenggang keluar, sedangkan aku masih mencoba untuk mengumpulkan nyawa yang sebagian masih terbang ke anaknya Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, aku ini sudah istri orang, kenapa masih memikirkan orang lain? Gumamku dalam hati yang langsung menepuk jidat ini. Perasaan yang tidak enak karena membiarkan Galang terbangun tanpa kopi dan sarapan di rumah membuat kaki ini terpaksa merangkak keluar. Mata ini dibuat langsung cerah
kala melihat Galang tengah berdiri di dapur dengan menyiapkan 2 piring nasi goreng hangat, lengkap dengan lalapan dan bakwan goreng di meja. Bibir tipisnya mengukir senyuman saat melihat diri ini menganga di ambang pintu. "Ayo sarapan? Tapi sebaiknya cuci muka dulu. Setelah itu kita mandi di sungai," ujarnya yang membuatku menggaruk tengkuk yang tidak gatal. Malulah, jelas diri ini malu. Baru semalam menjadi suami, dia justru sudah seperti pembantu. Dengan ragu-ragu, akhirnya aku duduk juga di meja makan. Aku sudah menghangatkan makanan sisa kemarin. Sayang kan lauknya ayam. Nanti kalau kamu gak mau, bagiin aja ke tetangga. Aku hanya menyimak dia yang sibuk mengelap meja bumbu dan mencuci penggilingan cabai yang masih terbuat dari batu. Tangan mulai menyuapi mulut dengan nasi goreng buatan Galang. Rasanya nikmat. Hanya saja aku merasa tidak enak karena telah merepotkannya. "Lain kali, kamu gak perlu masak seperti ini. Bangunkan aku aja," ujarku yang membuat dia langsung mendongak. "Loh, kenapa? Gak enak ya?" Wajahnya langsung berubah panik. Enggak, cuman aku gak enak. Kamu ini suami aku, masa malah masak di dapur? Harusnya ini semua kan pekerjaan aku," jawabku cepat. "Santai aja, anggap hubungan kita ini adalah hubungan persahabatan, supaya kamu tidak canggung. Lagi pula aku juga sadar kamu masih bersedih dan juga lelah. Kamu masih harus banyak istirahat." Dia duduk di kursi seberangku dengan seringai senyum. Dia memang paling bisa membuatku kehilangan kata-kata. Seusai sarapan, aku memutuskan untuk mencuci baju kakek yang beberapa hari yang lalu belum sempat aku cuci. Juga beberapa piring yang sudah menumpuk di keranjang. Belum lagi banyaknya tikar yang digunakan untuk acara semalam, tentunya atas bantuan Galang. Untung saja suasana sungai masih sepi, sehingga kami tidak akan mendapat ejekan dari warga yang pastinya sudah mendengar tentang pernikahan kami. Dengan tanpa bicara sepatah kata pun, aku dan Galang menyelesaikan tugas kami masing-masing hingga menjelang siang. Jika sudah mulai panas, hanya ada satu tempat yang teduh di kawasan sungai ini, di bawah pohon agak ke hilir sana. Untung saja, cuci-mencuci sudah beres, hanya tinggal membersihkan diri dan mandi. Galang memilih untuk menyelam agak ke tengah sungai. Mungkin dia agak malu jika harus satu tempat denganku. "Kalau kamu mau mandi dulu, mandi aja, aku tunggu di atas," serunya yang berjalan ke tepian. Gak usah, bareng aja," sahutku spontan. Setelah mengatakan itu, mataku membulat. Maksudnya, ada hal yang ingin aku bicarakan. Sebaiknya sekalian mandi aja," kilahku. Galang yang tadi sempat ternganga akhirnya mengangguk lirih. "Orang tuamu udah tahu tentang pernikahan ini?" tanyaku yang membuat pria bertubuh kekar itu melihat ke arahku. "Sudah, aku sempat kirim surat sebelum menikahi kamu. Sebab malam tadi mereka tidak bisa dihubungi." "Tapi mereka belum membalas kan? Bagaimana kalau mereka tidak setuju?" sahutku cepat. "Mereka pasti setuju," Galang berucap santai sembari menggosok tubuhnya menggunakan sabun. "Kenapa kamu bisa seyakin itu? Bagaimana nanti jika ternyata mereka tidak setuju? Terus kita disuruh pisah. Apa kata orang nanti?" "Shh," sahut Galang cepat. Pria berambut cepak dengan lengan dipenuhi otot menyembul itu berjalan mendekatiku yang duduk diam di batu yang berada tepat di bawah pohon. "Pakai jalan pintas," ia menjawab dengan santainya. Jalan pintas?" Suaraku tersendat karena gugup tubuh atletis itu benar-benar hampir tidak berjarak. Hembusan nafasnya bahkan terasa sampai wajahku. "Dedek bayi," mataku membulat sempurna ketika mendengar ucapan pelan dan lembut itu tepat di depan wajahku. Entahlah, mungkin wajahku sudah semerah udang goreng saat ini. Aku hanya bercanda. Orang tuaku jelas setujulah. Merekalah yang meminta aku untuk segera menikah. Dan mereka bahkan ingin aku datang ke sini untuk mendapatkan istri," ujarnya yang langsung naik ke daratan, meninggalkan aku dengan jantung yang sudah berada di tepi kulit ingin melompat dari tempatnya. "Ayo naik, nanti kamu masuk angin," serunya dari atas sana. Matahari sudah mulai terik, bersinar tepat di atas kepala. Setelah selesai menjemur semua tikar dan baju, aku memutuskan untuk beristirahat di teras rumah
sembari mengusap peluh yang membasahi dahi. "Umi," panggil Galang yang berjalan cepat dari halaman rumah. Dia baru saja pulang membagikan makanan sisa semalam kepada tetangga dekat sini. "Ada yang ingin aku sampaikan," ujarnya. "Iya, ada apa?" Begini. Barusan aku baru aja dapat kabar. Katanya keluargaku ingin agar kita segera pulang ke sana. Tetapi semuanya aku masih serahkan kepada kamu kok," terangnya. Aku terdiam. Apakah ini sudah waktunya aku meninggalkan rumah ini? Rasanya masih sangat berat. "Kalau begitu, kita berangkat sekarang aja." Mata Galang membulat kala mendengar penuturan dari mulutku ini. Pasti ia tidak percaya jika aku mengatakan kalimat itu barusan. "Kamu serius?" tanya Galang dengan suara gugup. Aku menaikkan kedua alis, lalu melenggang pergi masuk ke dalam. Aku teringat betul apa yang dulu kakek pernah katakan, bahwa seorang wanita yang sudah menikah sebaiknya selalu menuruti apa yang suaminya katakan, selagi hal itu memang demi kebaikan. Lagi pula, sepertinya memang aku harus segera nyah dari kesedihan ini. Kakek juga pasti ingin agar aku segera berbahagia. Aku bergegas menyiapkan barang-barang yang akan kami bawa ke kota. Tidak semuanya, hanya beberapa pakaian dan barang-barang kesayangan kakek sebagai kenang-kenangan darinya. Rencananya, aku akan menyewakan gratis kepada siapapun yang mau menempati, asalkan dia mau merawat rumah ini dengan baik. Hanya menjadi supaya tidak rusak, dan sewaktu-waktu aku kembali masih bisa ditempati. "Kamu yakin mau hari ini? Kita tunggu sampai 7 harian kakong aja," ujar Galang yang tiba-tiba ada di belakangku. "Gak apa-apa mas, nanti aku minta Pak RT yang melangsungkan 3 dan 7 harian kakong. Nanti aku titip biaya aja." "Baiklah, kalau memang sudah menjadi keputusan kamu, kita berangkat sekarang." Matahari sudah condong ke barat. Kami juga sudah selesai bersiap-siap. Galang membantuku untuk mengangkat semua barang yang akan kami bawa. Sebenarnya mobil masih bisa masuk ke desa ini, tetapi karena jalanan yang becek membuat kami memutuskan untuk naik gerobak saja. Di depan sudah ada Pak RT yang juga diundang Galang untuk datang kemari. "Saya titip kunci rumah ya Pak, dan ini ada sedikit uang. Tolong nanti Bapak buatkan acara kecil-kecilan untuk tahlilan kakong. Saya nanti balik lagi untuk menjenguk makam kakong," ujarku sembari menyerahkan 1 gepok uang dari hasil panen kebun kakong yang terakhir. "Baik Duk, kamu tidak perlu khawatir. Salam untuk keluarga Galang ya." Aku dan Galang akhirnya berangkat juga. Setelah menyerahkan tanggung jawab rumah dan kebun kepada Pak RT, dia satu-satunya orang yang terkenal bijaksana dan jujur dalam setiap permasalahan. Gerobak mulai melaju, meninggalkan kawasan rumah tempat aku dilahirkan dan dibesarkan. Semoga setelah bertemu keluarga Galang, hidupku akan berubah menjadi jauh lebih baik. Setibanya di warung Mbok Asih, aku segera menitipkan gerobak yang nanti akan dijemput oleh warga yang akan menempati rumah kakek. "Kalian benar ingin pergi?" tanya Mbok Asih setelah aku menjelaskan tujuan kami. "Iya Mbok, saya harus ikut suami. Nanti kalau udah ketemu dengan keluarga suami, saya balik lagi untuk mengurus makam kakong," jawabku. "Ya sudah, semoga bisa hidup bahagia ya Nduk. Ingat baik-baik, ketentraman dalam rumah tangga itu adalah kalian sendiri yang menciptakan. Saling menyayangi dan saling mempercayai. Jangan sampai kalian kehilangan 2 hal itu." Mbok Asih memberikan aku sebuah jamuan yang selama ini memang aku inginkan. Dulunya ingin agar kedua orang tuaku yang memberikan, tetapi tidak apa, sama saja. Setelah berpamitan dengan Mbok Asih, aku dan Gilang naik mobil yang sudah kami pesan. Mobil ini dipesan dari kota yang akan langsung menghantarkan kami sampai tujuan. Aku menarik nafas dalam sebelum membawa kaki melangkah ke dalam mobil. Kehidupan di kota akan berbeda dengan kehidupan yang ada di desa. Semuanya pasti akan asing bagiku. Tetapi aku harus siap dengan apapun kemungkinan di dunia pernikahan. "Ayo." Galang mengulurkan tangan, memberiku ruang agar masuk lebih dulu ke dalam mobil. Aku mengucapkan bismillah sebelum benar-benar masuk, berharap takdir Tuhan ke depannya akan jauh lebih baik. Mobil mulai melaju.
Aku melambaikan tangan kepada Mbok Asih dan keluarganya yang selama ini menjadi salah satu warga yang sangat baik kepada kami. Sepanjang perjalanan, aku hanya bisa terdiam, menatap hampa ke arah depan. Beberapa kali aku tahu Galang melirik ke arahku, tetapi aku pura-pura tidak tahu, entah apa yang sedang ia pikirkan. "Mas," panggilku yang membuat dia langsung menoleh. "Hah? Iya, apa?" tanyanya. "Aku takut," lirihku. "Takut kenapa?" "Aku takut gak bisa jadi menantu yang baik untuk ibu Mas. Apalagi keluarga Mas dari kota. Bagaimana kalau nanti aku memalukan?" Aku mengungkapkan apa yang ada dalam hatiku, menjadi sesuatu yang janggal di dada ini. "Harusnya Mas yang takut." Aku menoleh menatap ke arah Galang yang menundukkan wajahnya. "Loh, takut kenapa?" "Begini, ibuku itu agak lain. Jadi dia itu orang yang sangat mempercayai kepercayaan kuno. Dia juga orang yang sangat kental terhadap hal gaib. Jadi aku harap nanti kamu gak kaget ya dengan perlakuan dia ke kamu." Aku menaikkan kedua alis mendengar penuturan Galang. Kental terhadap hal gaib? Maksudnya bagaimana? "Kakak-kakakku juga, mereka semua tipe orang yang sangat jarang bicara. Entah wanita atau yang pria, mereka orang yang irit sekali dalam berucap. Tapi ketika berucap, ya gitu, agak pedas." Jelas Galang yang membuat aku menelan ludah di tenggorokanku. Tapi dibalik semua itu, mereka orang yang sangat penyayang kok terhadap orang sekitarnya ataupun keluarga sendiri. Aku tersenyum. Oke, sekian dulu cerita kali ini. Setelah ini masih ada kelanjutan dari cerita ini dari awal sebelum menikah. Kalian yang suka pasti aku akan cerita malam-malam kali cocok ini. Bagaimana juga keluarganya seperti yang ada di film-film kalian yang selalu menyimak dan suka menggosip gerangan. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Tuliskan perjalanan yang ditempuh ternyata lumayan jauh. Kalian terhitung sudah 3 jam kami berada di dalam mobil, tapi belum kunjung tiba. Selamat malam. Dari mulai melewati pedesaan ini hingga melewati perkotaan, belum juga kunjung tiba. Entahlah, ini karena aku yang sudah tidak betah atau perjalanan yang memang sangat jauh. "Kamu capek? Istirahat aja dulu. Nanti kalau udah sampai aku bangunin," ujar Galang yang sepertinya paham dengan apa yang aku rasakan. Aku menurut, karena memang mata sudah sangat lelah. Tiba-tiba saja mata sedikit terpejam. Tiba-tiba terasa guncangan luar biasa yang membuat aku terhantuk ke jok mobil depan. "Hati-hati Pak, jalanan mulai buruk aspalnya, banyak yang berlubang," ujar Galang yang membuat aku mendongak ke arah luar jendela. "Lah, kita di mana?" tanyaku terkejut. Ekspektasiku, kami akan tiba di kota yang penuh dengan keramaian dan hiruk pikuk kota, tetapi malah datang ke tempat yang aneh seperti ini. Jalanan masih aspal, tetapi sudah banyak yang berlubang. Kanan kiri jalan semuanya hutan. Aku tidak bisa melihat dengan jelas hutan apa. Yang jelas itu dipenuhi pepohonan. Adapun yang tidak, hanya tanah kosong yang ditumbuhi resam dan ilalang. Mataku membelalak ketika mendapati sebuah gapura yang melingkar di atas jalanan. "Nah, kita sudah sampai di tempat orang tuaku. Di sini aku dibesarkan," ujar Galang dengan tersenyum. Ini lebih mirip kota perhutanan karena jarang sekali ada rumah di sini. Bahkan setelah melewati gapura tadi, sama sekali tidak ada rumah. Kabut tebal mulai memenuhi jalanan, membuat indera penglihatan tidak bisa menatap dengan jelas ke arah depan. Tepat saat kami melewati makam yang gerbangnya sudah mendoyong ke arah pohon sebelahnya, samar mata ini melihat ada seseorang yang sedang duduk di got berlumut depan makam tersebut. Seseorang memakai baju dan rompi berwarna hitam. Kalau diperhatikan, sepertinya itu seorang pemuda. "Mas, itu..." "Ada pantangan di tempat ini, Mi, yang belum sempat aku katakan kepadamu. Kalau melihat apapun dan bagaimanapun yang di luar nalar, sebaiknya kamu diam. Jangan katakan apapun. Kalau kamu mau dia tidak ikut kita pulang," Saud Galang memotong ucapanku. "Tapi itu ada orang, Mas. Dia..." Logikanya, apa ada orang tengah malam buta seperti ini duduk di got depan makam seperti itu, Mi? "Sudahlah, kamu tidur saja lagi. Masih sekitar 15 menit baru kita sampai." Galang kembali menyaut ucapanku. Aku tidak berani mengatakan apapun lagi, hanya bisa terdiam.
dengan menuruti apapun yang sudah dia katakan. Aku melihat ke sisi jalan dari jendela mobil ini, menatap setiap pemandangan yang hampir keseluruhannya sama, hutan. Perasaanku mulai tidak tenang. Kenapa sepertinya tempat ini jauh lebih menyeramkan dari desaku? Apakah aku salah jika mengambil jalan ini? Saat diri ini tengah sibuk menatap ke arah jendela, tiba-tiba ada sosok wanita yang berwajah menyeramkan dengan dipenuhi darah menempel tepat di kaca depan mataku. Lekas aku menjerit dan menutup wajahku dengan kedua tanganku. Astagfirullah, ada apa Umi? Tanya Galang yang membuat aku mendongak menatapnya. Aku kembali teringat bahwa tidak boleh mengatakan apa yang aku lihat. Bergegas aku menggelengkan kepala dengan cepat. Aku diam menunduk karena sudah tidak lagi berani menatap keluar. Takut jika nanti melihat sesuatu lagi. Aku tidak sanggup. Mobil akhirnya berhenti. Barulah aku memberanikan diri mendongakkan kepala, melihat ke arah Galang yang tersenyum manis. Kita sudah sampai, ayo. Galang keluar. Tidak lama dia membukakan aku pintu. Aku yang masih mencoba untuk mencerna semuanya hanya bisa terdiam. Kaki ini mulai melangkah turun dari mobil kala melihat rumah di depan sana. Sesaat setelah kami turun, mobil langsung tancap gas meninggalkan kami di pinggir jalan ini. Aku membelalak menyaksikan apa yang aku lihat. Berkali-kali aku mengucek mata, memastikan bahwa aku tidak salah lihat. Rumah yang sangat luas, mirip seperti rumah keraton pada zaman kerajaan. Bahkan halamannya saja 2 kali lipat dari tanah yang ditempati oleh rumah kakek. Pagar besi menjulang tinggi di depan rumah ini. Tetapi ada hal yang membuat aku sama sekali tidak bisa mengedipkan mata. Rumah sebesar ini hanya dikelilingi oleh hutan belantara dan sama sekali tidak memiliki tetangga. Tidak, aku salah. Ternyata ada tetangga di sini, tetapi hanya tepat di samping kanan dan kirinya saja. Itu pun rumah yang sangat kecil, berbanding terbalik dengan rumah megah keluarga Galang. Kedua rumah yang mengapit rumah keluarga Galang ini hanya terbuat dari bambu yang dianyam dan dibuat panggung. Aku menatap Galang, yang juga menatapku dengan tatapan bertanya. Oke, sekian cerita Surtini untuk kali ini. Semoga bisa menemani waktu santai kalian. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang selalu menyimak episode Ada Apa Gerangan. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.